Shalom saudaraku, kita bertemu lagi dalam program 5 menit dalam hadirat Allah. Bapak ibu dan saudaraku yang kekasih, hari-hari ini kita masih merasakan dampak daripada COVID-19 yang belum berakhir. Sekalipun saat ini sudah lebih baik. Tetapi saya percaya karena dampak itulah ada banyak sekali sendi-sendi kehidupan yang goyah. Orang-orang mulai bergumul dengan persoalan-persoalan yang berat, kesulitan-kesulitan yang menghadapi. Tapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa ada mujizat di balik setiap kesulitan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kita lihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, Petrus dan teman-teman orang-orang yang bekerja dalam bidang nelayan saudara. Tetapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Namun Yesus memerintahkan dan mereka lakukan itu. Mujizat Tuhan terjadi. Itu sebabnya untuk mengalami mujizat Tuhan di tengah-tengah kesulitan, saya melihat ada beberapa poin. Yang pertama, karena mereka mengizinkan Yesus masuk dalam perahu mereka. Bapak Ibu, hari-hari ini ada kesulitan banyak, tapi mari kita izinkan Yesus. Satu pertanyaan, sudahkah kita izinkan Yesus masuk dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam usaha kita? Kalau kita menghadirkan Yesus dalam perahu hidup kita, saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi. Hal yang kedua, kita lihat di sini bukan sekedar Yesus masuk dalam perahu, tetapi perahu itu dijadikan sebagai mimbar pelayanan Yesus, menjadi tujuan Yesus memberitakan Injil. Itu sebabnya Tuhan mau hidup kita juga menjadi tujuan, nama Tuhan dipermuliakan. Pekerjaan kita, bisnis kita, Tuhan mau jadikan mimbar untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga lewat pekerjaan dan bisnis kita nama Tuhan dipermuliakan. Dan hal yang ketiga, ada ketaatan. Ketika Yesus katakan mereka menebarkan jala, mereka melakukan, sekalipun mereka orang-orang nelayan, orang-orang profesional dalam bidang nelayan saudara, tapi mereka taat ketika Yesus katakan. Dan Alkitab berkata sesudah itu mereka mendapatkan sejumlah ikan yang begitu besar sampai hampir-hampir jala mereka terkoyak. Bapak Ibu, apapun kesulitan hidup Anda, hari-hari ini mungkin engkau sakit dan menurut dokter engkau sulit untuk disembuhkan, tapi ketika engkau taat, saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi. Kalau engkau sementara menghadapi persoalan, problem rumah tangga, ketika engkau taat, mujizat Tuhan akan terjadi. Bahkan kehidupan, kesulitan ekonomi dalam pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan sekalipun dalam pelayanan, tapi kalau engkau taat, saya percaya mujizat Tuhan terjadi. 3 hal ya jadi perenungan kita. Mari hadirkan Dia dalam hidup kita. Yang kedua, jadikan hidup kita sebagai mimbar tujuan untuk pelayanan Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang terakhir, taat melakukan apa yang Dia katakan. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua orang yang menyaksikan video ini. Mungkin mereka sementara menghadapi kesulitan yang sulit, kehidupan, pergumulan-pergumulan yang berat, tapi Tuhan Engkau jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah ekonomi, pekerjaan, Tuhan pulihkan. Tuhan Engkau juga berkati rumah tangga yang goncang. Biarlah kuasa Yesus menyembuhkan dan memulihkan keadaan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.